jangan tega sama mantan Devi. Jadi wajar kalau Dimas marah mukulin Devi. Ya, tapi nggak harus mukul, Debbie. Ya Allah, kamu kasihan dong lihat ibu ngeliat kamu kayak gini. Keluarga kamu peduli, tapi kamu nggak peduli sama diri kamu sendiri. Kakak nggak usah ikut campur, kak urusan aku. Kakak nggak usah ikut campur. Kakak pergi. Iya. Dep, tapi saya janji bakalan nyelesain masalah ini. Kamu Pergi. Iya. Mbak lihat kan Mbak? Udah lihat kan Mbak keadaan adik saya kayak gitu Mbak? Bukannya saya mau nyalain Debbie ataupun Dimas, di sini saya nggak mau memihak, cuman saya kan butuh bukti, Mbak. Udah lah Mbak, pergi lah Mbak. Mbak. Udah pergi Mbak. Pergi Mbak. Iya, oke Mbak Sani, oke, saya pergi. Udah balik deh, ntar gue sekalian ngubungin Mario dulu aja deh. Loh, kok tangan gue ungu-ungu, apa biru? Kenapa sih? Apa? Lihatin. Lo lihat deh. Udah kehapus. Enggak, makanya gue aneh. Jangan-jangan. Coba dong gue minta minjem kamera dong, review yang tadi. Yang gue minta gambar. Nih, lo lihat kan? Kalau misalnya memar tuh nggak akan kayak gitu, itu rapih banget. Ini makeup. Gue yakin ini makeup. Kalau misalnya emang lebam, pasti ngerasa sakit dong pas dipegang. Iya, lo lihat nih. Ini biasa aja tuh, kan? Gimana gitu ya? Itu dia, harusnya kalau misalnya lebam memar itu harusnya ada bengkak-bengkaknya kan? Bisa jadi sih. Ini nggak ada sama sekali. Gue harus kasih tau Mario nih. Amazing loh, Fat. Amazing. Bentar, gue kasih tau Mario deh. Yuk. Lu di mana? Kayaknya kita ditipu deh akhir-akhir ini sama Debbie. Ya udah, ntar gue jelasin, kita ketemu aja dulu ya. Ya udah, gue kesana deh. Itu Mario. Stop, Mas. Mas, ngapain? Ayo, kita kesini. Yuk. Aduh. Ya lo mau kemana? Lo tenang dulu, gue cuma pengen ngobrol baik-baik sama lo. Lo aja. Bolong gua. Tenang dulu. Ini apaan sih? Gue capek ngurusin Emang diem dong. Debbie. Lo capek ngurusin Debbie gimana? Debbie aja bisa terzolimi. Gue juga. Maksud lo terzolimi itu apa sih? Alah, kalian kan semua gak ngerti. Lo mending tenang dulu deh, lo mending tenang, tarik nafas. Maksud lo apa? Jelasin dong ke kita biar kita ngerti. Enak dia bisa memari badannya dia sendiri. Bisa kayak gue yang nampar dia, gue yang gebukin dia. Loh, emang lo nggak pernah? Kita lihat tangannya, badannya lebam-lebam gitu. Emang bukan dari lo? Dulu gue pernah kalau nampar dia sekali mas. Tapi abis itu gue minta maaf sama dia. Karena ibu gue dulu digambar sama bapak gue mas. Gak mungkin mas, gue mukulin Debbie. Gak mungkin banget. Di depan temennya, di depan mantannya. Gue kayak bantu. Gue cowok mas, mbak. Gak mungkin diperlakukan seperti itu. Kamu kasihan gue tuh dikit mas, mbak. Dia tuh gak pernah menjaga martabat gue, mbak. Di depan teman-temannya atau mantannya. Gue ini calon suaminya, mbak. Mas, coba dah. Posisi gue gimana? Harusnya kan kalau ada masalah di hubungan dikomunikasikan kan, Mas? Alah, mbak. Percuma, mbak. Saya jelasin ke dia. Dia selalu menghindar saja. Dia selalu pergi dan dia selingkuh, mbak. Dan sampai kebablasan. Ini Mas, dari waktu di pemancingan ngomong kebablasan tuh apa sih maksudnya, Mas? Alah, mbak, gak usah jelasin. Mbak kan tahu dan mas juga tahu kan apa yang kebablasan dimaksud. Kebablasan? Maksudnya? Udahlah. Iya mas, mbak. Sejak gue tahu dia kebablasan, gue pengen ninggalin dia.
Tapi gua nggak bisa. Pas gua ninggalin, dia silat-silat badannya dan dia pukul dia sendiri. Dia ngadu-ngadu sama orang-orang dan dia ngadu sama tetangga. Bisa kayak gue yang mukulin dia, Mbak. Mas, gue pengen bilang putus, gue pengen ninggalin dia. Tapi dia selalu ngancam. Dan dia bilang, dia bakal ngadu sama ibu gue kalau dia hamil gara-gara gue. Gini deh mas, mas coba ikutin kita deh, daripada mas dituduh-tuduh terus kayak gitu kan. Yuk, mendingan gue hubungin aja gimana ya? Gak mungkin, Gini, Mbak. gini, Mas, gini. Gak mungkin, Santi Gini. pasti gak percaya. Gini mas, kan di sini kita ingin ngebantu sebenarnya, ingin menyelesaikan masalah kan. Iya, paham Mas. Lalu kan udah capek kan Iya, sebenarnya. paham. Mas kan ngeliat sendiri kemarin itu kan, dia ngejar-ngejar gue terus. Tapi dia dorong gue ke pemancingan. Halo, assalamualaikum, Mbak Sani. Mbak lagi di mana Mbak? Ya saya ada keperluan buat ketemu sama Mbak. Ya masih perihal permasalahannya Debbie dan Dimas. Gini loh Mbak, biar ketemu titik terangnya permasalahan ini, biar Mbak juga tahu jelas sebenarnya tuh kayak gimana. Iya sebentar aja Mbak, kita ketemuan sebentar aja ya Mbak. Oke, nanti saya kabarin tempatnya. Assalamualaikum. Udah dikabarin. Dia bilang sih udah jalan sini, dari tadi. Udah jalan ke sini. Bener-bener. Kalau yang masih jaga emosi ya, jangan rame-rame di sini. Mbak Sani. Mbak Sani. Dimas. Mbak Sani. Mbak Sani. Adik gue dipukul sama lu, ngomong-ngomong gitu. Mbak tenang dulu deh mendingan. Kita di sini punya bukti lain yang ingin kita tunjukkan sama Mbak Sani. Agak ada bukti-bukti. Ini orang emang. Mbak tenang dulu, kita nggak mungkin manggil Mbak dan Dimas ke seni kalau kita nggak punya bukti. Gak mungkin, Mbak. Tolong dong, kamera satu. Gue mau Yang tadi, nunjukin gambarnya. yang Mas Arifin, Mas. Coba. Nah ini Mbak, itu make up Mbak. Karena udah kayak gitu ada dia nempel di tangan saya. Gak mungkin Mbak. Mbak, Gak mungkin. Mbak tenang dulu, coba diperhatikan seksama ini. Coba lihat bener-bener tuh. Mbak sama Mas kalau emang gak mau nolongin, ya udah nggak kayak gini caranya Mas. Gak mungkin adik saya itu pakai apalah. Mbak, gini ya Mbak dengerin saya. Itu semua dipukul sama dia Mas. Mbak dengerin saya. Saya pertamanya juga nggak percaya. Saya pikir Dimas emang ngelakuin itu. Tapi ketika saya ngelihat video yang digambar tadi, ya mau nggak mau saya percaya Mbak itu emang salah. Semua itu cuma make up. Gak mungkin Mas. Gak mungkin adik saya kayak gitu Mas. Nah, tapi itu yang sebenarnya Mbak, itu kenyataannya Mbak. Gak mungkin Mas, gak mungkin. Mbak Sandi kenal Iwan kan? Iya. Mbak Sandi tahu kan Iwan tangannya patah? Itu perilakunya dari si Debbie, Mbak. Iwan ditabrak dari belakang, Mas. Mbak, karena si Debbie tidak mau diputusin oleh Iwan. Bohong lu. Sabar dong Mbak. Lu juga sabar dong, kayak begini dong. Gak mungkin adik gua kayak gitu, gak mungkin. Ya udah ini kalau ngomong di sini kita nggak akan ketemu nih jalan keluarnya. Mending sekarang kita langsung temuin Debbie, kita lihat sendiri. Memar-memarnya itu beneran atau enggak? Mbak Sani setuju nggak? Dan biar lebih jelas, lu mau ikut nggak Dimas? Saya gak ikut, Mas. Ya dia harus ikut dong, masa dia gak ikut? Lu harus ikut. Biar lu bisa ngejelasin juga sama kakaknya. Biar nama lu juga bersih di sini. Oke, gue sekarang mau ikut kalian. Ayo, Mas. Yaudah, yuk. Yuk, udah yuk. Debbie! Kamu ternyata bohong, Debbie ya sama ini sama kakak. Aku udah bikin malu. Ibu! Debbie, kamu lihat nih kamu. Kamu udah bohongin kakak. Aku gak bohong. Kamu lihat apa sih ini Bu? Ibu lihat merah-merahnya Bu. Merah-merahnya itu pura-pura Bu. Tapi apa ini Bu saya? Kamu harus tanggung jawab. Lu tenang Siapa dulu. yang anak saya? Tapi dia sendiri, Tapi dia sendiri sama salah. apa cara sama kamu? Dia selalu lebih.
Bu, Ibu coba lihat Bu, lebamnya itu tuh bohongan Bu. Ini apaan sih? Dia yang salah. Aku sayang sama Dimas. Tapi kenapa kamu lakuin ini semua, Debbie? Ini bikin malu. Aku minta maaf. Maaf aja, kamu harus sadar. Selama ini kakak sudah marah-marah sama Dimas kayak apa, Debbie? Enggak. Debbie sayang. Apa alasan kamu kayak gini? Debbie gak mau kalau Dimas itu batalin pernikahan Debbie. Debbie gak mau. Debbie gak mau. Maafin Debbie. Maafin Debbie, Mas. Debbie. Oh, jangan tinggalin aku, Mas. Oke, gue bakal maafin lo. Tapi ingat, gue nggak akan nikahin lo. Udah kasih jalan aja, biarin. Bangun, Debbie. Ibu, maafin Debbie, Ibu. Kenapa kamu melakukan ini, Nak? Debbie yang salah, Debbie hilang, Bu. Ya ampun, Debbie. Maafin Debbie, Bu. Saya sama Dimas, Debbie gak mau ditinggalin Dimas, Bu. Ya, Ibu ngerti, Nak. Tapi kamu gak boleh berbohong, Nak. Padahal Ibu selalu menyangka Dimas yang berbuat ini, Nak. Tapi hilang, Bu. Ibu maafin. Maafin Debbie, Kak. Maafin Debbie. Kenapa kamu lakuin ini? Debbie udah hilang, Kak. Maafin Debbie. Jadi seenggaknya kamu udah tahu kalau itu salah. Banyak orang yang dirugikan kalau kamu kayak gitu terus. Iya, Kak. Debbie yang salah, Debbie yang hilang. Debbie gak mau ngulangin lagi. Ya udah, Mbak. Udah, Mas. Tenangin adik saya dulu ya, Mbak ya. Ya, Mas ya. Makasih banget ya, Mbak. Makasih lah, Mas ya, atas bantuannya. Maaf banget ya, Mbak. Zim, ini menurut gua agak aneh sih. Maksudnya, lu menyakiti diri lu sendiri. Lu pukulin, lu sayat-sayat diri sendiri. Cuman biar apa tujuannya? Biar orang lain peduli sama lu. Biar orang lain nggak pergi dari lu. Menurut gue tuh malah gimana ya? Ngeliat orang tuh jadi ilfil kan? Malah. Bukannya menimbulkan rasa simpati, justru orang malah jadi Ya banyak yang dirugiin kan Arya? Ya alhamdulillah. Tapi udah kebukti kan ternyata selama ini Debbie cuman bohong aja kan. Dia melakukan segala cara agar orang-orang di sekitarnya peduli sama dia, mau dengerin omongan dia dan juga Simpati sama dia. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang di sini. Yang namanya dalam hubungan itu harus ada kejujuran, bukannya bohong, bukannya hanya ingin mendapatkan simpati atau perhatian. Itu salah. Bukan seperti itu caranya karena itu dosa. Alangkah baiknya jika suatu pernikahan itu didasari dengan rasa kasih sayang dan juga kejujuran dan tanpa ada rekayasa. Seperti yang dialami Mbak Debbie tadi sama Dimas. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatih Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.